Salam sejahtera bagi seluruh warga GPIB, khususnya yang senantiasa mengikuti program Naikol GPIB. Saya Pendeta Manuel Raintung, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karis di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Salam sehat untuk kita semua dan kiranya kita senantiasa merasakan berkat dan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita menghadapi masa pandemi yang begitu meningkat saat ini, penyebaran virus corona yang sudah dalam keadaan darurat untuk seluruh negeri kita. Mari saudara, malam hari ini program Naikol kiranya juga dapat memberikan semangat bagi kita semua. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perjumpaan pada malam hari ini. Kami boleh sejenak bersyukur, mengungkapkan hati dan pikiran kami kepadamu. Meskipun kami terpisah-pisah jauh di antara satu dengan yang lainnya, berkatilah persekutuan kami sebagai jemaat GPIB di seluruh wilayah pelayanan ini. Karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami senantiasa mengalami semangat untuk melakukan yang baik dan yang benar demi kemuliaan Tuhan. Ya Roh Kudus, buatlah kami semua menjadi percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan beriman kami. Terpujilah Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca Alkitab sesuai dengan jadwal bacaan GPIB pada hari ini. Kita membaca Alkitab. Kita membaca Alkitab pada hari ini berdasarkan Injil Matius pasal 13 pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Yang berbunyi demikian. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, umat Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak mengalami pergumulan yang hebat karena masa pandemi COVID-19 ini. Yang sudah lebih dari 1 tahun kita alami, dan bahkan saudara-saudara, kita saat ini menghadapi seperti gelombang yang kedua, di mana arus
dari pergerakan penyebaran COVID-19 ini begitu merajalela, begitu mengganas, begitu menggila. Itu banyak sebutan di antaranya. Dan prihatin kita dengan keadaan seperti ini. Rumah sakit begitu susah untuk didapati, bahkan sampai dengan tanah kubur yang ternyata juga harus mengantri. Ini adalah fenomena yang begitu memprihatinkan dalam kehidupan sekarang saat ini. Karena itu saudara, kita harus tetap terus memiliki keyakinan percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh memelihara kehidupan kita. Dan kalau Ia memelihara, kita pun harus juga memelihara dan merawat kehidupan ini. Salah satu wujud merawat dan memelihara kehidupan ini, kita mau senantiasa dapat menyaksikan kehidupan yang benar seturut dengan firman Tuhan. Salah satu yang bisa membangkitkan semangat itu adalah kita bisa membaca Alkitab. Karena itu GPIB kuat dengan ajakan, anjuran untuk membaca Alkitab. Komunitas baca Alkitab itu sudah menjadi biasa. GPIB sejak 70 tahun kehadirannya mempersiapkan seluruh warganya. Mari menyongsong dan melangkah menuju hari depan dengan senantiasa kita membaca Alkitab. Ini menjadi spirit. Membaca dan mendengar. Membaca, mendengar, dan memberlakukan. Nah, itu adalah kebahagiaan yang sejati. Kalau hanya membaca dan mendengar, mungkin hanya untuk kita. Terkadang tidak ada kepuasan, tidak ada kebahagiaan. Dalam bacaan kita dimulai kebahagiaan itu adalah justru ketika kita membaca, mendengar, dan memberlakukan. Itu indikator kebahagiaan. Kita biasa membaca Alkitab, tapi mungkin belum biasa untuk menerapkannya. Karena itu mari saudara, salah satu spirit dan yang bisa dapat membangkitkan imunitas diri menghadapi berbagai pergumulan hidup ini adalah tidak hanya mendengar, tapi juga memberlakukan. Tidak hanya berkata-kata, tapi juga ia harus bisa memenuhi dengan perbuatan. Mendengar apa yang Tuhan katakan itu baik, dan melakukan apa yang Tuhan katakan itu adalah kebahagiaan. Saudara, pada bacaan kita Matius 13 ini dikenal dengan perumpamaan tentang penabur. Perumpamaan tentang penabur. Ketika ia menaburkan benih, yaitu firman Tuhan, itu bagaikan firman itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, di pinggir jalan, atau yang kemudian berbatu-batu, atau yang jatuh di semak duri, atau yang jatuh di bagaikan tanah yang gempur, yang subur. Kita tinggal bisa melihat bagaimana sebenarnya situasi kita masing-masing. Silahkan. Tapi yang diharapkan, saudara, kebahagiaan hidup itu akan kita peroleh jikalau firman itu tidak hanya sekedar masuk dari telinga kiri keluar telinga kanan. Tidak hanya sekedar dirasa, tapi ia harus bisa disaksikan. Pada satu pekan yang kita jalani ini, kita membaca Injil Matius, dan pada bagian awal kita melihat bagaimana khotbah Yesus di bukit yang memberikan pengajaran untuk kita selalu datang kepada Tuhan. Kita bebaskan kekhawatiran kita. Kita selalu mengharap dan mengandalkan Tuhan. Kiranya pada saat kita bergumul, kita berada dalam situasi-situasi nyata saat ini, tingkat harapan kita
mengandalkan Tuhan itu jauh lebih baik. Saudara-saudara, kita semua harus bisa menyaksikan kehidupan seperti yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Orang beriman itu tidak hanya sekedar mendengar apa yang Tuhan katakan, tapi ia juga dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kebahagiaan dalam hidup ini tadi disebutkan di muka, indikasinya adalah hidup berbuah. Hidup yang menyatakan buah-buah keinginan Tuhan. Jangan sampai kita dipatahkan semangat ini untuk melakukan yang lebih baik lagi, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ini fenomena COVID ini kadangkala dan bahkan sering membuat kita menjadi apatis. Harus optimis. Itu lawannya apatis, optimis. Jangan membayang-bayangkan bahwa jangan-jangan tidak ada kehidupan lagi di waktu yang akan datang. Benih firman itu harus dapat diteruskan, harus dapat dikatakan, harus dapat disaksikan, harus dapat diberlakukan. Mari kita menjadi umat yang bisa memberikan penghiburan kepada yang lain, memberikan motivasi kepada yang lain. Kita menjadi provokator yang membangkitkan kehidupan. Ini era medsos ini sekarang ini luar biasa ya. Dan lebih banyak mengkhawatirkan. Mari kita ganti sekarang peran kita. Hadir di tengah-tengah media sosial, banyak memberikan ungkapan-ungkapan penghiburan, gambar-gambar yang membangun optimisme dalam kehidupan. Yang ada sekarang ini adalah, keadaan-keadaan yang buruk yang disaksikan. Memang itu realitas. Tapi yang harus nyata sekarang ini adalah, mari saudara, kita ini menjadi orang-orang yang menaburkan benih-benih kehidupan. Bukan benih-benih kematian. Jangan sampai kita ini memprovokasi orang dan orang menjadi takut mati. Kita mau memprovokasi orang supaya hadapi tantangan ini. Jalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Bahwa ada banyak cahaya-cahaya kehidupan yang bisa disaksikan melalui kita semua. Kiranya Tuhan menolong saudara, kita semua untuk tetap mengalami ketangguhan di dalam menyaksikan kehidupan beriman. Berbuahlah, karena Tuhan sungguh-sungguh menginginkan hidup ini berbuah. Perjuangkan, ada banyak buah-buah dari roh yang harusnya nyata pada kehidupan sekarang ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini dalam persekutuan Night Call GPIB. Tuhan berkati kami semua yang mengikuti ibadah dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru. Biarlah doa dan harapan kami dapat membangkitkan semangat kami untuk melakukan yang terbaik, untuk menghidup, menghasilkan buah penuh dengan karya-karya. Karena Tuhan sudah bekerja atas kehidupan ini, maka kami pun mau berkarya. Terima kasih untuk persekutuan ini. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengalami kehidupan yang penuh dengan kesaksian, di mana Tuhan adalah sungguh-sungguh sumber hidup kami. Tolong kami semua agar kami dibangkitkan dalam semangat hidup beriman kami. Seraya kami juga mendoakan banyak orang yang mengalami keadaan yang berputus asa karena keadaan pandemi COVID ini. Tuhan bangkitkan mereka semua. Begitu banyak dampak-dampak akibat pandemi COVID ini. Tuhan tolong untuk kami semua berharap dan juga berserah
bersyukur atas segala kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami mendoakan di tengah-tengah keprihatinan ini untuk banyak warga jemaat, warga masyarakat, warga bangsa ini yang mengalami keadaan harus terpapar, menderita, dirawat di rumah sakit dengan keadaan-keadaan mereka. Tuhan tolong, biarlah perawatan secara medis dapat mengatasi pergumulan saudara kami yang mengalami penderitaan karena COVID-19 ini. Berkati pelayanan-pelayanan para medis rumah sakit, Tuhan tolong, agar supaya mereka semua dapat optimal melakukan tugas panggilannya. Walaupun saat ini sukar untuk mendapatkan rumah sakit, bahkan tanah kubur, atau bahkan juga oksigen, Tuhan menolong agar usaha-usaha pemerintah di mana saja dapat menolong mengatasi keadaan-keadaan yang menyusahkan ini. Berkati bangsa negara kami, pemerintah di tingkat pusat maupun di daerah, para satuan tugas yang ikut serta berupaya memutus mata rantai bagi penyebaran COVID-19 ini. Tuhan menolongnya. Inilah doa harapan kami, doa syukur kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan sumber kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini memang membutuhkan perjuangan. Berjuang untuk diri sendiri tidak cukup, tapi kita harus berjuang untuk semua. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan teruslah mengikuti program Naikol GPIB. Salam dari GPIB Karis, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.